Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elda Putri Nuryega, NPM saya 19.305. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum jaminan. Hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin atau yang bisa disebut debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Dalam hal ini, hukum jaminan juga bisa disebut sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Nah, Undang-Undang Hukum Jaminan tidak hanya mengatur tentang keamanan hukum kreditor sebagai pemberi utang, tetapi juga sebagai perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima utang. Nah, berdasarkan dari definisi-definisi tersebut, ditemukan unsur-unsur adanya kaidah hukum dalam bidang jaminan. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Selanjutnya, di sini ada undang-undang yang mengatur tentang hukum jaminan. Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam undang-undang, namun KUH Perdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, yaitu segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun tidak ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutang itu. Nah, barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka menurut pasal 1132 KUH Perdata. Dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Lalu di sini juga ada sifat hukum jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan, tambahan, atau lanjutan karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud. Perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok itu diselesaikan. Lalu, di sini juga ada ruang lingkup hukum jaminan. Yang pertama, di sini ada jaminan umum. Sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata, semua barang yang dimiliki oleh perhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Nah, yang inilah disebut sebagai jaminan umum. Nah, lalu di sini juga ada jaminan khusus. Ada pasal-pasal dalam hukum perjanjian yang mengatur tentang barang-barang yang dijadikan anggunan hutang atau dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dengan objek berupa harta, bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang kreditur kepada kreditor jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor di masa yang akan datang. Nah, dalam kajian hukum, dalam kajian jaminan khusus ini terbagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan juga jaminan perorangan. Nah, jaminan kebendaan juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu jaminan bergerak dan juga jaminan tidak bergerak. Nah, di sini juga ada jenis-jenis jaminan kebendaan. Yang pertama ada di sini ada gadai.
Barang yang digadaikan adalah barang yang bergerak yang terdiri dari barang berwujud maupun tidak berwujud, seperti perhiasan dan hak untuk mendapat uang atau surat piutang jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman. Kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Menurut pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yakni eksekusi langsung maupun eksekusi yang berdasarkan dari putusan pengadilan sebelumnya. Nah, di sini juga ada fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atau suatu benda atas dasar kepercayaan selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Benda fidusia mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak juga, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Lalu yang ketiga di sini ada hipotek. Hipotek atau mortgage adalah instrumen utang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Selama periode tertentu, peminjam dapat membayar kembali pinjaman tersebut dengan cara mengangsur dengan bunga hingga lunas, sehingga peminjam bisa memiliki properti itu sepenuhnya. Nah, hipotek juga merupakan klaim hukum atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan yang menyelesaikan kontrak. Objek cicilan adalah kapal dengan kapasitas kargo 20 meter kubik, pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bab 4 hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan. Nah, di sini juga yang keempat ada tentang hak tanggungan. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berikut tidak termasuk benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan hutang tertentu yang diberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.